Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram. Bagian ke-22. Melarikan diri, Wiropati tersinggung. Suaranya tiba-tiba sengit mendapat. Apalagi mereka berdua adalah musuh guruku. Mana bisa aku mengacir seperti maling. Menyaksikan orang itu mantap tekadnya, Jaga Saradinta akhirnya mau juga mengerti. Ia mengajak Wiropati minggir ke tepi jalan dan berkata perlahan, "Baiklah, ku ceritakan dulu lebih jelas, agar kelak kamu tak menyalahkan aku jika terjadi suatu malapetaka. Pringgo Sakti dan Pringga Aguna dulu bernama Si Abu dan Si Abbas. Asal negerinya kurang jelas, tetapi nama itu sebenarnya pemberian gelar dari Patih Pakubuwono II Kartosuro yang bernama Pringgalaya. Ada satu dugaan pula kalau Abu dan Abbas itu saudara seperguruan Patih Pringgalaya. Nyatanya mereka berdua sangat sakti, meskipun termasuk golongan sesat. Sekarang kita berdua membuktikan kebenaran keyakinannya. Tahukah kamu mengapa mereka memperkosa gadis-gadis dan menghisap darahnya? Dulu ada suatu kepercayaan, barang siapa dapat memperkosa gadis dan menghisap darahnya akan dapat berumur panjang dan awet muda. Nyatanya, si Jahanam Abu dan Abbas sampai kini masih nampak perkasa dan gagah, padahal umurnya aku taksir sudah lebih dari 80 tahun. Ih, Wiropati menggeridik. Selama itu, berapa jumlah gadis-gadis yang sudah menjadi korbannya? Jangan tanya lagi, ratusan sudah jumlahnya. Mereka bagikan iblis. Mengapa orang-orang sakti dan orang-orang gagah pada zaman itu tidak beramai-ramai mengkerbutinya? Mudah dikatakan, sahut Jaga Saradinta cepat. Tetapi nyatanya mereka tak mampu memampuskannya. Pertama-tama, karena mereka sangat licin. Mereka mempunyai ilmu penciuman yang lebih tajam melebihi panca indera kita. Mereka pandai mengetahui gelagat buruk. Dan setiap kali akan kepergok, selalu saja dapat menghindarkan diri. Dan kedua, mereka mendapat perlindungan penuh dari Patih Pringgalaya dan Kompeni Belanda. Makin lama, makin tertariklah hati Wiropati mendengar keterangan Jaga Saradinta. Kamu benar, meskipun guruku kerap kali menyinggung nama orang-orang sakti, beliau enggan mengisahkan riwayat orang-orang sesat sampai jelas. Wiropati terus mendesak. Aku tahu sebabnya, karena gurumu khawatir akan meracuni kebersihan hati murid-muridnya, jawab Jaga Saradinta. Dengarkan, kuceritakan. Patih Pringgalaya adalah musuh Pangeran Mangkubumi I. Pada suatu hari, terjadilah suatu pemberontakan di daerah Sukowati yang dipimpin oleh Raden Mas Said dan Panembahan Martapura. Pakubuwono II membuat pengumuman, barang siapa dapat mengalahkan kedua pemimpin pemberontak itu akan mendapat hadiah tanah Sukowati. Pangeran Mangkubumi I, adik Pakubuwono II, tampil ke depan. Dengan diam-diam, Patih Pringgalaya mencoba untung pula. Pangeran Mangkubumi I berhasil mengusir kedua pimpinan pemberontak itu. Patih Pringgalaya iri hatinya. Dengan pengaruhnya, ia mencoba mendesak Pakubuwono II agar menggagalkan hadiah itu. Pakubuwono II yang lemah hati mendengar bujukan Patih Pringgalaya
hadiah tanah Sukowati dibatalkan. Pada tanggal 19 Mei 1746, Pangeran Mangkubumi I meninggalkan istana dan menggabungkan diri dengan pemberontak. Itulah asal mulanya terjadi Perang Giyanti. Pakubuwono II gentar menghadapi adiknya, tapi Patih Pringgalaya membesarkan hatinya. Lantas saja, dia meminta bantuan kompeni dengan menjanjikan tanah-tanah kerajaan di luar pengetahuan Pakubuwono II. Di samping itu, dia mengumpulkan orang-orang sakti dan orang-orang gagah. Di antara mereka terdapat si Abu dan si Abbas. Ia berhenti sejenak. Kemudian diteruskannya. Kedua orang itu ditemukan sewaktu terjadi pemberontakan bangsa Tionghoa. Mereka abdi kepercayaan Raden Mas Adi Garedi yang diangkat oleh masyarakat Tionghoa menjadi Sultan Kuning. Sewaktu bangsa Tionghoa menggempur istana Kartosuro, mereka berdua itulah yang memimpin. Gadis-gadis istana banyak yang hilang dan kedapatan mati kaku dengan tengkuknya terluka parah bekas kena hisap. Patih Pringgalaya dan Pangeran Mangkubumi I tampil ke depan. Waktu itu mereka berdua masih hidup rukun dan berhasil mengalahkannya. Setidaknya hendak dihukum mati, tapi mereka tak mempan kena senjata. Diam-diam Patih Pringgalaya berpikir lain. Dia seorang yang cerdik dan pandai memilih pengikut. Mungkin juga pada waktu itu dia sudah mempunyai rencana tertentu. Maka dengan pengaruhnya ia memohonkan ampun kepada Pakubuwono II. Dan semenjak itu Abu dan Abbas menjadi pengikut setianya dan diberi hadiah gelar Pringga Sakti dan Pringga Aguna. Dalam Perang Giyanti, mereka berdua sangat disegani pengikut-pengikut Pangeran Mangkubumi I. Akhirnya, gurumu tampil ke depan. Waktu itu, gurumu berusia 30 tahunan. Sedang aku baru berumur kurang lebih 20 tahun. Aku dipilih gurumu sebagai pembantu. Gurumu lantas bertempur melawan kedua iblis itu sampai 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam, Wiropati menghilang. Ya, dan tak ada yang kalah dan menang. Kau bisa mengira-ngira kesaktian mereka berdua. Pada hari ke-8, aku disuruh gurumu bertanding. Rupanya, gurumu hendak beristirahat sebentar sambil mempelajari kelemahannya. Mana bisa aku tahan bertempur melawan mereka berdua. Baru 10 gebrakan, aku sudah kalang kabut. Tetapi waktu yang sebentar itu, cukuplah sudah membuka pikiran gurumu. Gurumu lantas manggil 2 orang prajurit dan membisiki sesuatu. Lantas gurumu mulai bertempur lagi. Guru membisikkan apa? Potong Wiropati lagi. Waktu itu sama sekali tak aku ketahui, tapi sebentar kemudian semuanya menjadi jelas. Ternyata 2 orang prajurit itu disuruh mengumpulkan beberapa gadis desa yang diharuskan berpakaian dengan kemban melulu. Mengapa diharuskan hanya mengenakan kemben? Apa-apa kamu tidak bisa menerka. Wiropati mengernyitkan sebentar, tiba-tiba menjawab girang. Aku tahu. Guru mau mengacaukan pikiran mereka berdua. Bukankah mereka manusia penghisap darah gadis? Betul, sahut Jagasaraden tak cepat. Begitu kedua iblis itu melihat tengkuk-tengkuk gadis desa, seketika kau celah pikirannya. Mulutnya seperti meliur, gerak-geriknya lantas saja bernafsu. Padahal bertempur melawan musuh berilmu tinggi adalah suatu pantangan besar, bergerak penuh nafsu. Seketika itu juga, gurumu menggertak dan memusatkan ketenangan hati. Dengan suatu gerakan aneh, gurumu merangsak mereka berdua. Belum lagi mereka sadar akan kesalahannya, tahu-tahu mereka kena gempuran. Tak ampun lagi, mereka bergetar mundur 3 langkah. Gurumu tak membiarkan mereka bernafas. Begitu kaki mereka menginjak tanah, lalu gurumu berkelebat.
Suatu kecepatan yang sukar kulukiskan terjadi di luar pengamatan mataku. Mereka berdua tiba-tiba berteriak, dan tubuhnya digempur melayang ke udara dan jatuh berdeburan di tanah. Serasa mengembang dada Wiropati ketika mendengar kisah keunggulan gurunya dalam pertempuran itu. Hatinya terlalu bangga berbareng girang. Dalam benaknya berkelebat tubuh gurunya merangsa kedua iblis Pringga Sakti dan Pringga Aguna. Dan orang-orang menyaksikan pertempuran itu bersorak-sorai gemuruh. Guru tahu kalau mereka berdua mempunyai kebiasaan menghisap darah. Apa mereka waktu itu sudah terkenal sebagai orang-orang sesat? Tanyanya memotong. Orang-orang gagah di kolong langit ini siapa yang tak mengenal sepak terjang kedua iblis itu? Jawab Jagasara Denta yakin. Nama mereka cukup menggegerkan dalam perang pemberontakan bangsa Tionghoa di Kartosuro. Selain itu, bertempur terus-menerus dalam 7 hari 7 malam bukan sembarang orang dapat melakukannya. Gurumu yang sudah mengenal bermacam-macam ilmu dan aliran kesaktian lambat laun jadi curiga. Pasti mereka bukan sewajarnya orang. Bukan sewajarnya orang? Ya, bukan sewajarnya. Bagaimana tidak, di kolong langit ini hanya 4 orang yang bisa tahan bertempur selama itu. Pertama, almarhum Pangeran Mangkubumi I. Kedua, Raden Mas Said yang terkenal sebagai Gusti Sambernyowo. Ketiga, Kyai Haji Lukman Hakim. Dan keempat, gurumu sendiri. Mereka berempat itulah orang-orang besar pada zaman ini. Kyai Lukman Hakim dari Cirebon, potong Wiropati. Teringatlah dia sewaktu 8 tahun lalu diutus gurunya menghadap padanya. Ya, Kyai Haji Lukman Hakim adalah guruku, sahut Jagasara Denta. Seketika itu juga gurumu dapat menduga mereka berdua kalau tidak mendapat wahyu sewaktu bertapa, pastilah mempunyai ilmu kesaktian yang hebat. Sekiranya dua-duanya tidak, pastilah mendapat ilmu sakti warisan atau bantuan kekuatan gaib. Mempunyai dugaan begini, guru memperhebat rangsakannya. Guru mengeluarkan ilmu-ilmu sakti yang tinggi. Tapi semuanya dapat dilawan oleh kedua iblis dengan jurus-jurus sederhana tetapi penuh tenaga. Di kemudian hari, gurumu mengakui kalau hampir saja dikalahkan karena merasa tak tahan lagi. Mendadak, selagi guru mempertaruhkan nyawanya dalam suatu pertempuran yang menentukan pada hari ke-7, terciumlah suatu bau anyir. Gurumu kaget. Mula-mula mengira kedua iblis itu melepaskan suatu mantra gaib. Tetapi setelah bertempur setengah hari, ternyata bau anyir itu tidak mempengaruhinya. Gurumu yang bermata tajam bahkan mengetahui kalau tenaga mereka berdua makin lama makin susut berbareng dengan menajamnya bau anyir itu. Ternyata bau anyir datang dari keringat mereka. Pada saat itu, teka-teki yang menutupi benaknya lantas saja tersingkap. Untuk memperoleh keyakinan, gurumu meloncat keluar gelanggang, sedang aku disuruhnya memasuki gelanggang. Hebat, Wiropati memuji. Lantas, terbukalah kedoknya, sahut Jagasara Denta cepat. Sungguh tak terduga, ternyata ilmu saat itu benar-benar tangguh. Bagaimana bisa masuk akal, tubuh seseorang bisa menjadi kuat luar biasa, hanya semata-mata menghisap darah seorang gadis sesudah diperkosanya. Begitu mereka berdua kena gempuran gurumu, seketika itu juga terpental ke udara seperti layang-layang putus. Mereka luka parah. Kalau orang-orang biasa, pastilah rontok tulang rusuknya kena gempuran gurumu. Tetapi mereka masih berdiri, malah bisa lari secepat angin. Sayang ya sayang. Jagasara Denta menghela nafas sambil menunduk dalam, kemudian mendongak seolah-olah ingin melepaskan diri dari suatu ingatan buruk. Pada tanggal 13 Februari 1755,
terjadilah perjanjian Giyanti. Pangeran Mangkubumi I naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono I. Selama itu, kedua iblis Pringgasakti dan Priangguna tidak muncul lagi dalam pencaturan. Semua orang mengira mereka sudah mati akibat gempuran gurumu. Tak taunya, tiba-tiba nama mereka disebut-sebut kembali. Kini mereka berdalih menjadi teman seperjuangan. Kenapa begitu? Wirapati heran, karena kompeni Belanda, Susuhunan Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I mempunyai kepentingan yang sama, bersama-sama menggempur Raden Mas Said yang meneruskan perjuangan menuntut hak. 2 tahun kemudian, tahun 1757, Raden Mas Said dapat dikalahkan. Atas persetujuan Gubernur Harting, beliau dinobatkan menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara atau Pangeran Miji. Inilah hasil dari suatu kebijaksanaan perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Jagasara Dinta berhenti, kemudian meneruskan kembali. Permusuhan antara gurumu dengan kedua iblis itu sementara berhenti. Gurumu pulang ke tempat asal, ke desa Sawijan Gunung Damar. Mendadak pada suatu hari, terjadilah suatu peristiwa yang mengejutkan. Apa mereka menyerang guru di Padepokan Sawijan? Tidak, mana mereka berani, sahut Jagasara Dinta. Ternyata mereka dulu mendapat pertolongan dari Kiai Haji Lukman Hakim. Terang-terangan mereka berdua musuh guruku. Bukankah musuh Kiai Haji Lukman Hakim juga? Menurut guru, Kiai Haji Lukman Hakim adalah seorang sahabatnya. Betul, aku pun datang membantu gurumu atas perintah beliau, sebab beliau adalah guruku. Ya, kamu sudah menerangkannya tadi. Soalnya, kenapa gurumu mau menolong mengobati? Pertama-tama, karena guruku seorang pembuji. Kedua, karena mereka berdua sudah beralih menjadi teman seperjuangan. Pati Pringgalaya menekan agar guruku mau mengobati. Kedua iblis itu disebutkan sebagai saudara seperguruannya. Mereka bernama Pringgasakti dan Pringgaguna. Itulah mulanya kami mengenal si Abu dan si Abbas bersama Pringgasakti dan Priangguna. Tapi justru oleh kemurahan hati itu timbullah suatu malapetaka. Mereka membunuh gurumu. Wirapati memotong tak sabar. Tidak, tetapi samalah, sahut Jagasara Dinta. Guruku mempunyai seorang gadis, Jumirah namanya. Dulu beliau pernah mengatakan dia calon istriku. Sebagai seorang gadis tabib yang sedang mengobati, dia menolong merawat kedua iblis itu. Ah, tak taunya apa iblis itu menculiknya lantas di... Ya, sahut Jagasara Dinta tinggi dan tangannya menggempur tanah. Aku pun tak punya kekuatan. Ku coba mengejarnya, tetapi yang ketemukan hanya mayatnya. Betapa hancur hatiku saat itu tak terpikirkan. Ku cari dua iblis itu untuk balas dendam, tapi aku bisa dikalahkan, bahkan hampir mati. Untung gurumu datang. Bersama-sama dengan guruku, gurumu menghajar mereka. Tapi kedua bangsat itu melarikan diri dan lenyap dari pencaturan. 40 tahun lamanya mereka berdua hilang lenyap. Tak taunya sekarang muncul kembali begitu garang. Wirapati dapat merasakan betapa besar dendamnya. Darah kesatrianya bergolak. Ayo, guruku dulu pernah bekerja sama dengan gurumu. Sekarang biarlah aku membantumu melampiaskan dendam, kata Wirapati dengan lantang. Berlahan-lahan Jagasara Dinta merenungi raut muka Wirapati. Ia menghela nafas. Terima kasih. Ayo, kita tolong dulu kelima orang perantaian itu. Siapa mereka? Wirapati heran. Tak tahu siapa mereka dan tak peduli siapa mereka, tetapi aku akan menolongnya, sebab mereka adalah tawanan kedua iblis itu. Dari mana kau tahu? Mereka orang-orang dari Banten.
Petanggeran, Serang, Rangkas Bitung, dan Pandeglang. Mereka itu salah satu korban keganasan kedua bangsat Abu dan Abbas. Kau belum pernah kawin, apalagi membayangkan arti seorang anak. Barangkali kamu menganggap peristiwa itu lumrah. Karena itu, biarlah aku sendiri yang... Sekali lagi kamu mengucapkan begitu, janganlah jadi berkawan denganku. Kau tak menyesal? Mengapa menyesal? Tujuanku yang utama mau mengadu nyawa dengan kedua iblis itu. Kelima berantai itu hanya kubuat umpan agar kedua iblis itu mengejarku. Akan kupancing mereka supaya terpisah lingkungan company. Bagus, kau tadi menyewa gedung negara semata-mata untuk mencari keyakinan apakah mereka berdua masih di sana. Tepat, sebab kalau mereka berada di antara company di dalam penjara akan menyulitkan. Kau bawa senjata? Wiropati manggut. Ayo, kita berangkat. Mereka lantas saja berlari kencang ke tangsi company. Sepanjang jalan, Jagasara Dinta mengisahkan pengalamannya berjumpa dengan kelima perantaian. Ia berjumpa dengan mereka berlima di selatan kota Jakarta. Mereka membicarakan tentang si Abu dan si Abbas. Tertarik dengan kedua nama itu, Jagasara Dinta lantas saja mengikuti perjalanan mereka. Kemudian mereka bertempur melawan Pringga Sakti dan Pri Angguna. Kata Jagasara Dinta, mana bisa mereka melawan kedua iblis itu? Sebentar saja mereka sudah kena ringkus dan jadi tawanan. Kamu tahu apa yang dilakukan kedua iblis itu? Biasanya mereka dibawa ke tengah lapangan, kemudian dipaksa bertempur sampai napasnya habis. Diadu domba? Bukan diadu domba, tetapi dibuat alat latihan mereka berdua. Kalau nanti akan melihat betapa hebat sepak terjang kedua iblis itu. Mendengar keterangan tentang kegagahan mereka, hati Wiropati yang usilan lantas saja ingin mencoba kekuatannya sendiri. Tapi mengingat gurunya tak kuasa membunuh mereka berdua, bulu romangnya meremah.